Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Cahya Pratiwi. Kali ini saya akan menguji aplikasi dengan metode black box untuk mengecek menu atau button apakah sudah berfungsi dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Oke, langsung aja kita coba. Untuk pengujian pertama ini, saat klik menu utama, klik tombol play pada menu utama, maka akan tampil halaman pilihan edukasi atau game. Sini kita coba untuk klik play. Nah, ini dia beralih ke halaman pilihan edukasi atau game. Jadi untuk hasil pengujiannya ini berarti sesuai harapan. Untuk kesimpulannya berarti valid. Oke, selanjutnya memilih menu edukasi. Klik tombol edukasi, maka tampil pilihan hewan darat dan hewan air. Ini kita coba klik tombol edukasi. Nah, maka akan tampil pilihan hewan darat atau hewan air. Berarti hasil yang diharapkan sesuai harapan. Untuk kesimpulannya valid. Selanjutnya, edukasi pada hewan darat. Klik tombol hewan darat, tampil daftar hewan darat. Oke, sini sesuai karena menampilkan daftar hewan-hewan. Selanjutnya, pilihan hewan darat. Klik salah satu hewan, contohnya kucing, ayam, ular, harimau, singa, burung, dan lain-lain pada daftar hewan di sini. Nah, maka akan tampil pop-up informasi hewan. Di sini saya coba untuk mengklik hewan burung, apakah muncul pop-up informasi hewannya. Nah, di sini tampil untuk pop-up informasi hewan. Jadi ini juga sesuai harapan. Kesimpulannya valid. Selanjutnya, tombol kembali edukasi darat. Klik tombol kembali, ini panah. Kembali ke scene pilih edukasi. Sini kita coba. Oke, ternyata sesuai harapan, beralih ke pilih edukasi. Jadi di sini sesuai harapan. Untuk kesimpulannya valid. Selanjutnya, edukasi hewan air. Klik tombol hewan air, oke. Lalu menampilkan daftar hewan air. Ya, di sini juga valid, sesuai harapan. Selanjutnya, klik salah satu hewan, contohnya hiu, paus, kuda laut, maka akan tampil pop-up informasi hewan. Di sini saya coba untuk mengklik bagian salah satu hewannya, ubur-ubur. Nah, di sini juga tampil pop-up informasi hewan tersebut. Maka untuk hasil yang diharapkannya berarti sesuai harapan. Dan kesimpulannya valid. Selanjutnya, tombol home. Klik tombol home, apakah akan menampilkan kembali ke menu utama. Kita coba klik tombol home. Oke, ternyata sesuai, kembali ke menu utama sesuai harapan, valid. Nah, kita coba masuk lagi di edukasi hewan air untuk mengecek button panah kembali. Nah, untuk panah kembali ini, kembali ke menu pilih edukasi. Kita coba apakah akan beralih ke menu edukasi. Oke, benar, dia masuk ke
scene menu pilih edukasi. Jadi ini juga sesuai harapan. Untuk kesimpulannya juga valid. Lanjut ke menu game. Klik tombol game. Ini saya kembali dulu. Nah, klik tombol game. Tampil pilihan game hewan darat dan hewan air. Hewan airnya lock, berarti kekunci. Oke, di sini sesuai harapan, dia beralih ke scene pilih game hewan darat, dan di sini pun juga hewan air masih kegembok atau ke lock. Jadi di sini sesuai harapan. Kesimpulannya juga valid. Nah, lanjut game hewan darat. Game hewan darat. Kita klik tombol hewan darat. Tampil ke halaman kuis hewan darat. Oke, ini udah beralih ke tampil ke halaman kuis hewan darat. Jadi ini sesuai harapan. Untuk kesimpulannya juga valid. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan salah. Input jawaban, lalu klik tombol masukkan. Tampil pop-up karakter anak perempuan dan lanjut soal. Nah, di sini ketika kita coba untuk menjawab pertanyaan salah, ini misalkan ayam, karena jawabannya salah, apakah akan muncul pop-up karakter anak perempuan? Oke, dan beralih ke lanjut soal atau soal berikutnya. Jadi di sini sesuai harapan. Sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu sebaliknya, ketika menjawab pertanyaan benar, kita input jawaban benar, tampil pop-up karakter anak laki-laki dan lanjut soal. Oke, di sini kita tes apakah benar, ular, masukkan. Oke, sesuai harapan, dan beralih ke soal berikutnya juga. Sesuai harapan, untuk kesimpulannya juga valid. Selanjutnya kita coba untuk kondisi kalah. Untuk kondisi kalah, waktu habis atau skor tidak memenuhi, maka akan tampil pop-up loss atau pop-up kalah. Di sini kita coba untuk kalahin dulu. Ini saya coba untuk kondisi kalah ya. Oke, pada kondisi kalah ini benar-benar menampilkan pop-up loss, jadi sesuai harapan. Untuk kesimpulannya juga valid. Selanjutnya, tombol retry atau tombol coba lagi, apakah akan memulai ulang kuis? Kita coba untuk klik tombol coba lagi ini. Oke, sesuai harapan, kembali ke kuis sebelumnya. Sesuai harapan, valid. Tombol home ini masih di kondisi kalah, jadi saya kalahin dulu ini untuk mengetes tombol home. Oke, di sini coba untuk mengklik tombol home, apakah beralih ke scene pilihan edukasi atau game atau menu pilihan?
Nah, iya, ini sesuai harapan. Beralih ke scene menu pilihan, edukasi atau game. Jadi ini juga sesuai harapan. Untuk kesimpulannya valid. Oke, sekarang saya coba untuk menjawab semua pertanyaan di hewan darat ini dengan jawaban yang benar semua. Di sini kalau kondisi menang, tampil pop up level complete. Oke, ini sesuai harapan, tampil level complete. Jadi untuk hasilnya sesuai harapan. Pada bagian kesimpulan juga valid. Selanjutnya, tombol home. Apakah tombol home ini akan kembali ke scene pilih game? Kita coba. Oke, benar. Sesuai harapan. Nah, lalu tombol play. Klik tombol play pada pop-up menang, berpindah ke kuis hewan air. Sebelumnya ini ke unlock ya, tapi karena kita udah menang, jadinya dia positif untuk sebelumnya lock, tapi setelah kita berhasil menang, jadi ke unlock hewan air. Jadi saya coba untuk menangin lagi, untuk mengetes pada bagian tombol play, apakah akan beralih ke kuis hewan air. Oke, ini kita tes tombol play, apakah beralih ke hewan air. Oke, ini sesuai harapan, berpindah ke kuis hewan air. Jadi di sini sesuai harapan dan valid. Oke. Selanjutnya tabel pengujian pada kuis hewan air ini. Memulai kuis hewan air, klik play dari kuis hewan darat, tampil kuis hewan air. Nah, ini yang sebelumnya baru aja kita coba, jadi sesuai harapan, valid, karena berpindah ke kuis hewan airnya sama aja. Oke, selanjutnya pada bagian kuis hewan air, ketika menjawab pertanyaan salah, ketika user menginput jawaban masukan dengan jawaban yang salah, apakah akan tampil karakter anak perempuan? Di sini kita tes. Oke, benar, sesuai harapan karena tampil pop-up karakter anak perempuan kalau user menginput jawaban yang salah. Sesuai harapan dan valid. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan benar. Apakah akan tampil karakter anak laki-laki? Oke, berarti di sini sesuai harapan. Dan kesimpulannya valid. Nah, di sini saya akan mencoba untuk kondisi kalah. Ketika waktu habis atau skor tidak memenuhi, maka akan tampil pop-up loss. Di sini saya coba untuk menjawab pertanyaan supaya kalah. Nah, di sini tampil pop-up plus juga. Jadi di sini sesuai
sesuai harapan. Untuk kesimpulannya juga valid. Nah, setelah itu kita akan menguji tombol home. Apakah beralih ke scene pilih game? Oke, sesuai harapan, beralih ke scene pilih game. Kesimpulannya valid. Nah, setelah itu tombol retry. Saya ulangi lagi untuk menjawab jawaban yang salah supaya muncul pop-up loss. Nah, ketika kita klik tombol replay atau coba lagi, klik button ini, apakah akan memulai ulang kuis? Oke, sesuai harapan, sesuai yang kita harapkan, sesuai harapan, valid. Sekarang menampilkan scene kemenangan. Menyelesaikan seluruh kuis hewan air dengan skor sesuai target, maka akan tampil scene hebat, scene kemenangan. Nah, di sini saya coba untuk menang menjawab kuis ini. Berarti ini sesuai yang diharapkan dan juga valid. Sesuai yang diharapkan. Sesuai harapan, valid. Nah, selanjutnya kita akan tes tombol home. Tombol home ini apakah dia akan kembali ke scene pilihan, menu pilihan? Oke, ini benar. Jadi di sini sesuai harapan dan valid. Nah, selanjutnya tombol main lagi. Permainan dimulai kembali dari awal kuis hewan air. Ini kita coba menangin lagi dulu untuk mengetes button coba lagi tadi. Di sini kita akan coba tombol replay ya. Permainan dimulai kembali dari awal kuis hewan air. Apakah sesuai harapan? Oke, di sini sesuai harapan. Sesuai harapan. Untuk kesimpulannya valid. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengujian white box testing pada aplikasi game kuis mengenal hewan darat ini. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa setiap alur program berjalan sesuai. Baik, langsung saja pada pengujian quiz manager. Pengujian pertama ini dilakukan pada quiz manager. Pada bagian ini tuh kita akan diuji proses ketika pemain memasukkan jawaban, pengecekan jawaban, penambahan skor, dan perpindahan soal. Nah, pertama saya mencoba memasukkan jawaban yang benar. Setelah jawaban dikirim, sistem itu melakukan pengecekan jawaban. Gitu. Nah, karena jawabannya benar, sistem menjalankan proses penambahan skor. Nih, cek jawaban, tambah skor seperti itu. Nah, di sini saya coba dulu.
saat mengecek jawaban, ketika jawaban itu benar, bertambah skor dan akan beralih ke soal berikutnya. Jadi ini jalurnya benar gitu. Nah, sekarang mencoba untuk jawaban salah. Di sini ketika jawaban salah, alurnya kan tidak ada penambahan skor, tapi tetap beralih ke soal berikutnya. Oke, di sini kita coba untuk input jawaban yang salah. Nah, bisa kita lihat bahwasanya untuk skor tidak mendapatkan skor sama sekali dan beralih ke soal berikutnya. Plot kemungkinan jalan program. Identifikasi kemungkinan arah jalan program. Dari flow di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 2 loop. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 2 loop. Oke, coba dan hasil program. Nah, yang udah kita uji tadi itu membuktikan bahwa jalur jawaban salah pada quiz manager berjalan sesuai dengan rancangan. Begitupun juga pada flow jawaban yang benar. Selanjutnya pengujian kondisi timer score manager. Oke. Time score manager ini untuk menguji sistem timer pada permainan. Nah, ketika permainan ini berjalan, saat permainan berjalan, timer ini akan terus berkurang. Kita coba untuk tunggu timernya habis ya. Ketika timer pada game ini mencapai 0, jadi sistem itu otomatis menjalankan fungsi next soal gitu. Nah, ini seperti itu, sehingga permainan berpindah ke soal berikutnya. Nah, ini kita coba untuk menunggu timernya sampai 0, apakah otomatis berpindah soal. Nah, oke. Hasil pengujiannya juga ini menunjukkan timer ini berjalan dengan baik dan perpindahan soal juga berhasil dilakukan saat waktunya habis. Ini plot kemungkinan jalan arah program. Identifikasi arah jalan program. Di sini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ada 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 8. Lalu ada 1, 2, 3,
maaf 1 2 4, maksudnya 1 2 4 9 11 dan 8, lalu 1 2 3. Nah, jawaban dan hasil program tadi udah dicoba, waktu berkurang setiap frame dan UI timer menampilkan waktu dengan benar. Lalu ketika waktu habis 0, sistem memanggil next soal hanya 1 kali, lalu lanjut ke update berikutnya. Itu sesuai jalur. Selanjutnya ketika waktu habis dan log next sudah benar, next soal tidak dipanggil berulang. Hasil terakhir, jika timer tidak aktif, stop timer dipanggil, tidak ada pengurangan waktu. Selanjutnya pada pengujian alur sistem skor. Nah, ini untuk flow-nya. Mulai permainan menjawab soal, jawaban benar. Ketika jawaban tidak benar, tidak menambah skor. Tapi ketika jawaban benar, maka akan memanggil jawaban gitu. Nah, ketika sistem ini memanggil jawaban, maka sistem akan menampilkan skor. Skornya 20. Lalu update tampilan skor. Oke, di sini selanjutnya dilakukan pengujian sistem skor ya. Nah, kita coba untuk mencoba menginput jawaban yang benar. Oke, skornya jadi bertambah. Oke. Nah, ketika jawaban salah, tidak mengalami perubahan apapun. Tidak mengalami perubahan apapun untuk bagian skor. Tidak mengalami perubahan apapun. Oke. Selanjutnya pengujian unlock level. Bisa kita lihat di aplikasi ini, kondisi awal untuk status unlock ini kan masih bernilai 0 ya. Masih bernilai 0. Masih terkunci. Sehingga level air ini berarti masih terkunci. Jadi sistem ini menampilkan gembok dan tombol level belum dapat digunakan. Nah, setelah selesai bermain, setelah pemain itu menyelesaikan permainan, maka status unlock berubah menjadi aktif, maka akan hilang pada gembok air. Jadi berubah menjadi aktif. Sini kita coba untuk menyelesaikan dulu kuis hewan darat. Apakah benar sistem akan membuka mengunlock hewan air tersebut? Di sini harus benar menjawab semua soal. Kita lihat sama-sama apakah. Oke, ini klik play. Oke, saya coba. Ini kan pemain ini udah selesai ya, udah menyelesaikan permainan. Jadi kita lihat apakah status unlocknya ini berubah menjadi aktif. Oke, ternyata benar ini aktif. Kita akan coba untuk klik apakah aktif. Oke, aktif. Nah, seperti itu. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa fitur unlock level tuh berhasil berjalan sesuai dengan kondisi yang telah dibuat. Nah, ini untuk plot kemungkinan arah jalan program. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Selanjutnya 1,
1, 2, 3, 6, 7, 8. Untuk hasilnya, jika statusnya 1, gembok hilang dan tombol level aktif. Jika statusnya 0, gembok muncul dan tombol level nonaktif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dengan NPM 2359201096 dari kelas 6B. Kali ini saya akan menjelaskan pengujian Wordbox pada proyek game Tebak Hewan Air. Fokus utama dari pengujian ini adalah pengujian jalur fat testing menggunakan metode basis fat testing. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa struktur logika kode di dalam game, khususnya pada fitur permainan tebak hewan air, sudah berjalan dengan benar, bebas dari error, dan semua jalur logika, baik jawaban benar maupun salah, dapat dieksekusikan dengan tepat sesuai skenario yang diinginkan. Contoh yang pertama, di sini ada pengujian jalur permainan. Pertama, tentukan komponen yang akan diuji. Pada tahap ini, kita tetapkan komponen sistem dan fungsionalitas logika kode yang ingin diuji untuk pengujian. Jalur kalah mutlak, semua jawaban salah. Berikut adalah diagram jalur pengujian dasarnya. Yang pertama di sini klik tombol hewan air. Kemudian tampilkan pertanyaan dan kotak input jawaban. Kemudian apakah benar? Lalu ini tidak atau false. Ini iya atau true. Kemudian tampilkan karakter anak perempuan dan tambah skor. Yang di sini tampilkan karakter salah. Yang di sini pertanyaan selesai. Lalu di sini apakah menang? Tidak, buka kurung, salah, tutup kurung. Ya, dalam kurung, skor. Lalu yang di sini layar komplit, tombol home dan reply. Lalu di sini layar game over, hanya tombol home. Yang kedua, plot semua kemungkinan jalan program. Yang pertama, klik tombol hewan air. Lalu yang kedua, tampilkan pertanyaan dan kotak input jawaban. Yang ketiga, apakah benar? Yang keempat, tampilkan karakter anak perempuan dan tambah skor. Yang kelima, tampilkan karakter salah. Yang keenam, pertanyaan selesai. Yang ketujuh, apakah menang? Yang ke-8, layar komplit, tombol home dan reply. Yang ke-9 ada layar game over, hanya tombol home. Lalu yang ketiga di sini identifikasi kemungkinan arah jalan plot. Berikut adalah tabel rincian multipath beberapa jalur alternatif yang mungkin terjadi pada kondisi pengujian jalur kalah mutlak, semua jawaban salah. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 6 dalam kurung loop 5 kali 7, 8. Lalu yang kedua 1, 2, 3, 5, 6 dalam kurung loop 5 kali 7, 9. Yang keempat, cobakan dan tulis hasil dari setiap jalan. Hasil, pemain mengisi seluruh 5 soal dengan kata benar. Sistem harus memicu layar level komplit. Contoh kedua, pengujian input jawaban dan sistem skor bertambah. Pertama, tentukan komponen yang akan diuji.
Berikut adalah diagram pengujian dasar. Yang pertama, di sini pemain memasukkan jawaban. Yang kedua, apakah benar? Tidak, tidak. Yang ketiga, tampilkan pop-up karakter perempuan dalam kurung benar. Yang keempat, tambah skor dalam kurung plus 20 dan lanjut soal. Lalu yang di sini tampilkan alet salah, kemudian skor tetap 0 dan lanjut soal. Yang kedua, plot semua kemungkinan jalan program. Yang pertama, pemain memasukkan jawaban. Yang kedua, apakah benar? Tidak, tidak. Yang ketiga, tampilan pop-up karakter perempuan benar. Yang keempat, tambah skor dalam kurung plus 20 dan lanjut soal. Yang kelima, tampilkan alet salah. Yang keenam, skor tetap 0 dan lanjut soal. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan arah jalan plot. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Yang kedua 1, 2, 5, 6. Yang keempat, cobakan dan tulis hasil dari setiap jalan. Sistem berhasil menambahkan skor dan lanjut ke soal berikutnya jika benar. Contoh ketiga, pengujian input jawaban kosong. Pertama, tentukan komponen yang akan diuji. Berikut adalah diagram alur pengujian dasarnya. Yang pertama, pemain menekan tombol jawab. Kemudian, apakah input jawaban kosong? Tidak. Lanjut soal berikutnya. Munculkan alet peringatan. Kalau dia iya, munculkan alet peringatan harap isi jawaban. Hentikan proses tunggu input. Yang kedua, plot semua kemungkinan jalan program. Yang pertama, pemain menekan tombol jawaban. Yang kedua, apakah input jawaban kosong? Kemudian tidak. Jika tidak, munculkan alet peringatan harap isi jawaban. 4. Hentikan proses tunggu input. Yang kelima, lanjut soal berikutnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi kemungkinan arah jalan. Pertama 1, 2, 3, 4. Kedua 1, 2, 5. Yang keempat, cobakan dan hasil dari program. Hasil sistem tidak berhasil memunculkan alet peringatan dan langsung lanjut ke soal berikutnya. Contoh 4, pengujian kondisi waktu soal. Berikut, yang pertama tentukan komponen yang akan diuji. Berikut adalah diagram alur pengujian dasarnya. Yang pertama, sistem menghitung mundur dalam kurung 8. Yang kedua, apakah timer 0? Jika dia iya, lompat ke soal berikutnya. Jika dia tidak, telah mengisi jawaban. Kemudian, lompat ke soal berikutnya. Yang kedua, plot semua kemungkinan jalan program. Yang pertama, sistem menghitung dalam kurung 8 detik. Yang kedua, apakah timer 0? Lalu yang ketiga, lompat ke soal berikutnya. Yang keempat, telah mengisi jawaban. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan arah jalan plot. Pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 4. Yang keempat, cobakan dan hasil dari program. Hasil, sistem berhasil melompat ke soal berikutnya ketika waktu habis.
Contoh 5. Pengujian pertanyaan selesai. Yang pertama, tentukan komponen yang akan diuji. Berikut adalah diagram alur pengujian dasarnya. Yang pertama, pemain menjawab semua pertanyaan. Kemudian, apakah skor akhir syarat lulus 60? Ya. 3. Tampilkan layar level komplit dan hitung bintang. Tidak, game over dan tombol home. Yang kedua, plot semua kemungkinan jalan program. Yang pertama, pemain menjawab semua pertanyaan. Yang kedua, apakah skor akhir syarat lulus 60? Lalu yang ketiga, tampilkan layar level komplit dan hitung bintang. Yang keempat, game over dan tombol home. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan arah jalan plot. Yang pertama 1, 2, 3, yang kedua 1, 2, 4. Yang keempat, cobakan dan hasil dari program. Hasil sistem berhasil menampilkan level komplit dan menghitung bintang yang didapatkan oleh pemain. Contoh ke-6, pengujian tombol home. Tentukan komponen yang akan diuji. Berikut adalah diagram alur pengujian dasarnya. Yang pertama di sini klik tombol home, berhasil. Jika ia berhasil, data sesi pemain clear session. Redis ke halaman menu utama. Jika tidak, error atau tidak tampil. Plot kemungkinan jalan program. Yang pertama, klik tombol home. Yang kedua, berhasil. Yang ketiga, berhasil data sesi pemain clear session. Yang keempat, redis ke halaman menu utama. Yang kelima, error atau tidak tampil. Ketiga, identifikasi kemungkinan arah jalan plot. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Yang kedua 1, 2, 5. Yang keempat, cobakan dan hasil dari program. Hasil, sistem berhasil melakukan redistrict ke halaman utama dari program ini. Contoh ke-7, pengujian tombol reply. 1. Tentukan komponen yang akan diuji. Berikut adalah diagram alur pengujian dasarnya. Klik tombol reply, berhasil. Ya, reset variabel dalam kurung skor 0 waktu awal. Kemudian muat ulang tampilan soal nomor 1. Tidak, error atau tidak tampil. Yang kedua, plot semua kemungkinan jalan program. Yang pertama, klik tombol reply. Yang kedua, berhasil. Yang ketiga, reset variabel. Yang keempat, muat ulang tampilan soal nomor 1. Yang kelima, error atau tidak tampil. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan arah jalan plot. Pertama, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, 1, 2, 5. 4. Coba dan hasil dari program. Hasil, program berhasil melakukan muat ulang tampilan soal ketika pemain menekan tombol reply. Nah, di sini kita jalankan gamenya terlebih dahulu. Kita pilih hewan air. Selesai. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.